Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Di kesempatan yang singkat ini dan atas pemberitahuan yang dadakan ini, maka kita akan membacakan sebuah hadis yang teringat setelah salat sunnah tadi, bahwa sangat baik untuk kita ambil ilmu pelajaran melalui hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala juga meriwayatkannya dalam Al-Musnad. Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih dari Zaid ibn Hubaysh, seorang tabi'i. Beliau berkata, "Ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu." Saya mendatangi sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. As'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Bertanya kepada beliau tentang mengusap di atas kedua khuf. Sepatu yang terbuat dari kulit. Ya, ini hukum untuk memakai sepatu, memakai sendal masuk di dalamnya, memakai jawrab, kaos kaki. Beliau ingin bertanya tentang hal ini. Maka sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ja'a bika ya Zaid?" Apa yang menjadi sebab kedatanganmu wahai Zaid? Maka beliau berkata, menjawab, "Ibtigha al-ilm." Saya menginginkan ilmu. Maka beliau Safwan bin Assal radhiyallahu anhu mengatakan, "Innal malaikah tad'u ajnihataha li talibil ilm, ridam bima yatlub." Sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu, karena ridhonya malaikat terhadap apa yang dituntut.
Selanjutnya beliau pun bertanya. Zaid bertanya, "Innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffayn ba'da al-gha'it wal bawl wa kunta imra'a min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'alu hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an." Kata beliau, sungguh ada keraguan di dalam dada saya tentang mengusap di atas kedua khuf alas kaki setelah al-ghaid, buang air besar, wal baul, dan buang air kecil. Sementara engkau adalah sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya datang kepada engkau ingin bertanya, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang perkara ini? Ada sesuatu tentang perkara ini? Maka beliau sahabat Nabi SAW mengatakan, "Na'am, kana ya'muruna idza kunna safra aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihim illa min janabah walakin min ghaib wa baul wa naum." Kata beliau, benar, iya, adalah Rasulullah SAW memerintah kami jika kami sebagai orang-orang musafir. Nabi memerintah kami agar supaya tidak mengeluarkan alas-alas kaki kami selama 3 hari 3 malam. Jika musafir ya, selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau terjadi junub, janabah. Dan hanya diperbolehkan kalau habis buang air kecil, besar, kecil, wa naum, dan tidur. Selanjutnya beliau bertanya. Jadi asal kedatangan beliau untuk menanyakan hal itu. Tapi beliau lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut tentang al-hawa, kecenderungan hati? Pernahkah engkau mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang al-hawa, kecenderungan hati? Sesuatu tentang kecenderungan hati kemana? Cinta. Maka beliau menjawab, "Na'am. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Fa baina nahnu 'indah idh nadahu a'rabi bi sautin lahu jahwari, ya Muhammad." Fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti, "Ha'um." فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Di kesempatan yang singkat ini dan atas pemberitahuan yang dadakan ini, maka kita akan membacakan sebuah hadis yang teringat setelah salat sunnah tadi, bahwa sangat baik untuk kita ambil ilmu pelajaran melalui hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala juga meriwayatkannya dalam Al-Musnad. Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih dari Zaid ibn Hubaysh, seorang tabi'i. Beliau berkata, "Ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu." Saya mendatangi sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. As'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffain. Bertanya kepada beliau tentang mengusap di atas kedua khuf, sepatu yang terbuat dari kulit. Ya, ini hukum untuk memakai sepatu, memakai sendal masuk di dalamnya, memakai jawrab, kaos kaki. Beliau ingin bertanya tentang hal ini. Maka sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu anhu mengatakan, ma ja'a bika ya Zaid. Apa yang menjadi sebab kedatanganmu wahai Zaid? Maka beliau berkata, menjawab, ibtigha al-ilm. Saya menginginkan ilmu. Maka beliau Safwan bin Assal radhiyallahu anhu mengatakan, innal malaikah tad'u ajnihataha li talibil ilm idan bima yatlub. Sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk menuntut ilmu karena ridhonya malaikat terhadap apa yang dituntut. Selanjutnya beliau pun bertanya. Zaid bertanya, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffayn ba'da al-gha'it wal bawl wa kunta imra'a min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluhu hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an. Kata beliau, sungguh ada keraguan di dalam dada saya tentang mengusap di atas kedua khuf alas kaki setelah al-ghaid, buang air besar, wal baul, dan buang air kecil. Sementara engkau adalah sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya datang kepada engkau ingin bertanya, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu menyebutkan tentang perkara ini?
ada sesuatu tentang perkara ini. Maka beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, kana ya'muruna idza kunna safra aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihim illa min janabah, walakin min ghaib wa baul wa naum." Kata beliau, benar, iya, adalah Rasulullah SAW memerintah kami, jika kami sebagai orang-orang musafir, Nabi memerintah kami agar supaya tidak mengeluarkan alas-alas kaki kami selama 3 hari 3 malam. Jika musafir ya, selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau terjadi junub, janabah. Dan hanya diperbolehkan kalau habis buang air kecil, besar, kecil, wanaum, dan tidur. Selanjutnya beliau berkata lagi, bertanya. Jadi asal kedatangan beliau untuk menanyakan hal itu. Tapi beliau lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut tentang al-hawa, kecenderungan hati? Pernahkah engkau mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang al-hawa, kecenderungan hati? Sesuatu tentang kecenderungan hati kemana? Cinta. Maka beliau menjawab, na'am. Kunna ma'a Rasulillah SAW fi safar, fabaina nahnu 'indah, idh nadahu a'rabi bi sautin lahu jahwari, ya Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah nahwan min sauti, ha'um. Faqultu lahu, waihak, ughdud min sautik, فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. Maka beliau menjawab, benar. Kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Maka tak kala kami bersama beliau, di sisi beliau, tiba-tiba seorang Arab pedalaman. Banyak dari mereka tidak mempunyai aturan. Hidup di lingkungan yang keras. Tiba-tiba seorang Arab berteriak dengan suaranya yang sangat keras. Ya Muhammad. Tapi lebih keras dari itu ya. Ya Muhammad. Maka Rasulullah menjawab semisal suara itu. Ha'um. Kenapa? Ada apa? Ngapa kok? Maka sahabat Safwan yang berada di situ mengatakan, celaka kamu. Rendahkan suaramu. Sebab kamu di sisi Nabi SAW. Kamu telah dilarang akan hal itu. Turun ayat dalam surah Al-Hujurat. Iya, untuk merendahkan suara di sisi Rasulullah SAW. Apa kata Arab? Demi Allah, saya tidak mau rendahkan. Arab kencing dalam masjid saja, tidak peduli. Tetapi yang mengherankan adalah, dan sekaligus menakjubkan adalah, kenapa dia datang? Beliau ingin bertanya. Dan ini titik pembahasan kita dalam hadis ini. Kata beliau bertanya, Al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Ada orang yang mencintai sebuah kaum, tapi dia tidak mampu menyusul kaum itu.
Iya, dia tidak bisa berpikir, menghafal, menguasai sebagaimana kaum itu. Dia tidak bisa beramal sebagaimana kaum itu. Tapi dia cinta kaum itu. Maka Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Ini kaidah azimah. Ini kaidah yang sangat luar biasa besarnya. Semua kaidah yang akan kita pelajari, itu dibangun di atas satu kaidah ini. Jelas ya? Semua kaidah yang akan kita pelajari itu dibangun di atas satu kaidah ini. فَمَنْ زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. Maka terus menerus Nabi SAW menyampaikan hadis kepada kami sampai akhirnya beliau menyebutkan tentang pintu berada di barat. Pintu yang sangat luas. Yang jarak perjalanan luasnya pintu ini seperti perjalanan seorang penunggang selama 40 tahun atau 70 tahun. Luasnya pintu itu. Di arah barat. Salah seorang rawi, Sufyan rahimahullah ta'ala mengatakan, di arah Syam pintu itu. Pintu yang apa? Nabi menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencipta pintu itu. Pada hari Allah mencipta langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk taubat. Pintu yang telah ada semenjak terciptanya langit dan bumi dan terus menerus terbuka sampai sekarang. Kata Rasulullah, terbuka untuk taubat dan tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari pintu itu. Kiamat. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab taubat sehubungan dengan keterangan ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Banyak ilmu yang terdapat dalam hadis ini. Di antaranya semangat ilmu yang dimiliki oleh generasi yang terbaik dari umat ini. Coba melihat perbedaan kita dengan mereka. Mereka adalah generasi yang tidak akan merasa tenang ketika ada pembahasan agama yang mereka masih ragu terhadapnya. Sementara kita berada di atas pembiaran diri kita, di atas bimbang dan ragu. Lihat besarnya ilmu itu. Mereka adalah generasi yang betul-betul mengetahui kemana harus mencari penawar, mencari orang yang bisa membantu menghilangkan penyakit itu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sebutkan, saya datang karena kamu sahabat Nabi. Ini manhaj. Mau beragama, kembali kepada mereka. Ada permasalahan, kembali kepada mereka. Ketika Nabi menyebutkan hadis-hadis perpecahan, Nabi sebutkan, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya berada di atasnya dan para sahabat. Sahabat disebut. Ketika Nabi menyebutkan
Hadits yang lain tentang perpecahan, Nabi sebutkan jalan keluarnya. Fa'alaikum bisunnati. Cukup? Tidak. Ada lanjutannya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan tabi'in berada di atas kemuliaan ini. Mereka tahu betul kebesaran kemuliaan ilmu. Dan mereka tahu di mana mengambil ilmu. Mereka tahu hebatnya ilmu itu. Dan mereka tahu kemana mengambil ilmu itu. Sebahagian kita memahami kebesaran dan kemuliaan ilmu. Tetapi salah jalan dalam mengambil ilmu. Sebab tidak tahu kemana mengambil ilmu. Al-ikhwah rahimakumullah. Coba lihat sahabat Rasulullah SAW. Atau sebelumnya, coba perhatikan ucapan Zir Ibn Hubaysh rahimahullah ta'ala ketika ditanya, apa yang menjadi sebab engkau datang? Wahai Zir, beliau mengatakan, ibtigha'al ilm. Ini niat. Ini niat. Iya. Ibtigha' adalah lafaz dari lafaz-lafaz niat. Dia adalah lafaz dari lafaz-lafaz niat yang dimaksudkan dengannya makna ikhlas. Saya tulus ikhlas datang mencari ilmu. Hebatnya ilmu itu. Dan di sini terdapat ilmu yang sangat besar. Bapak yang menjadi sasaran kita adalah ilmu. Ilmu yang dicari. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Itu ilmu. Apa firman Allah? Apa sabda Rasulullah? Apa ucapan sahabat Rasulullah SAW? Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini yang kita cari. Antum hadir daurah. Mencari apa? Ilmu. Kalau antum mencari ilmu, ilmu yang antum cari, ini ilmu atau tidak? Kalau Allah, kalau sahabat, kalau Rasul, kalau sahabat. Itu ilmu. Cari itu. Sebentar Ustaz menjelaskan, oh ini ilmu. Dapat ilmu, sudah ini saya cari ini. Ikat. Bungkus baik-baik dia di dalam hati. Benamkan dia di dalam bumi hati kita. Siram. Supaya dia tumbuh. Tumbuh dan tumbuh. Jadikan dia sebagai cahaya di dalam hati kita. Setiap pembahasan kita akan memperoleh ilmu. Baik. Jelas? Yang saya ingin tekankan lebih jauh lagi di sini. Di sini terdapat fokus dalam niat. Fokus dalam niat. Kita mencari ilmu. Pusatkan pikiran pada ilmu. Ini juga memberikan kemudahan dalam menghadapi banyaknya pembahasan. Iya. Tapi kalau kita tahu apa yang kita cari, iya. Apa yang kita cari? Masya Allah. Memudahkan kita untuk keluar dari kesulitan-kesulitan, untuk mendapatkan ilmu. Fokus. Kita mencari ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ibtigha'al ilm. Saya mengharapkan ilmu. Al-ikhwah rahimakumullah. Sahabat Safwan radhiyallahu anhu semakin menambah kehebatan seorang tabi'i ini dalam menuntut ilmu dengan ilmu pula. Sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Orang yang mencari ilmu idam bima yatlub, karena ridhonya para malaikat terhadap apa yang dituntut. Al-ikhwah rahimakumullah.
Hadis ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa ragu terhadap pembahasan agama itu terjadi pada siapapun juga. Tapi yang bermasalah adalah kalau kita membiarkan diri kita terus ragu dan bimbang. Harus cari tabib terhadap keraguan dan kebodohan. Harus cari tabib. Kata Ibnu Qayyim, wa tabibu dzaka al-alimur rabbani. Tabibnya adalah alim, rabbani. Ulama yang betul-betul memahami Quran dan Sunnah, yang memahami bagaimana memaparkan Quran dan Sunnah, dan mengetahui bagaimana menjelaskan pembahasan-pembahasan itu disesuaikan dengan jenjang orang-orang yang dihadapinya. Al-ikhwah rahimahumullah. Dan sangat wajar ya orang ragu dalam hal ini. Coba lihat. Sepatu masuk WC, buang air besar, buang air kecil. Terus ketika berwudu, bersuci, yang diusap di atas. Kenapa bukan yang di bawah? Terus kenapa hanya diusap? Di atas lagi. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya agama itu dengan akal, maka harusnya yang di bawah itu yang diusap. Kalau seandainya agama itu dengan akal. Dan ucapan Ali radhiyallahu anhu ini adalah hantaman bagi orang-orang yang meragukan, bahkan mengingkari syariat mengusap di atas mata, di atas sepatu ini dari kelompok Syiah. Mereka ragu, tidak ada itu yang begitu mengusap-usap, masa diusap-usap. Padahal justru Ali radhiyallahu anhu yang menegaskan perkara itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini termasuk pembahasan fiqhi yang dimasukkan dalam kitab akidah. Ini pembahasan fiqhi yang dimasukkan ke dalam kitab akidah. Sebab apa? Masuk dalam pembahasan fiqhi yang membedakan antara ahli sunnah dengan sebahagian kelompok bid'ah. Baik. Beliau bertanya, apakah engkau mendengar Nabi SAW menyebutkan hal itu? Beliau pun menjawab, sebahagian dari hukum mengusap di atas alas kaki, yaitu ketika musafir maka boleh mengusapnya 3 hari 3 malam. Kalau mungkin sehari semalam, dengan syarat dimasukkan dalam keadaan suci. Kita berwudu suci, kemudian masukkan, maka sejak dimasukkannya alas kaki itu berlaku hitungan sehari semalam. Kalau kita berwudu sekarang masih suci, kita pakai kaos kaki misalnya, kita bisa tidak usah buka kaos kakinya, cukup diusap di atasnya sampai duhur besoknya, sehari semalam. Baik, kecuali kalau junub, kecuali kalau junub ya dibuka, sebab harus mandi. Kemudian menyusul pertanyaan kedua, apakah engkau mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang hawa, cinta? Coba lihat sahabat Nabi SAW, ditanya tentang fiqh, ada jawabannya. Ditanya tentang perkara akidah, perkara hati, ada jawabannya. Mereka adalah kaum yang menguasai ilmu zahir dan batin dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jelas sekali memberi ilmu kepada kita. Rasulullah SAW mendidik sahabat bukan hanya pada perkara-perkara yang zahir, tetapi perkara batin pun Nabi SAW mendidik mereka. Ilmu yang datang dari Nabi SAW adalah ilmu lahiriah dan batiniyah, dan hidup seorang muslim ditentukan pada lahiriah dan batiniyahnya.
Apa ilmu Rasulullah SAW tentang Hawa? Coba perhatikan. Kami dulu bersama Nabi SAW dalam perjalanan. Tak kala kami bersama Nabi SAW, datang seorang Arab dengan suara yang sangat keras. Berteriak, "Ya Muhammad." Maka Nabi SAW menjawab semisal dengan itu. Jika ditegur, rendahkan suaramu, justru malah bersumpah demi Allah saya tidak akan merendahkan. Baik. Tetapi yang sangat menakjubkan adalah pertanyaannya. Terpikirkah oleh kita seorang Arab yang seperti ini keadaannya bertanya dengan pertanyaan yang sangat luar biasa, yang kemudian dari pertanyaan ini lahir kaidah yang sangat luar biasa dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Ini kaidah azimah. Ini kaidah yang sangat hebat. Kaidah yang merupakan pondasi kaidah. Dia bukan hanya sekedar pondasi furu', banyak kaidah di atasnya. Dia bisa memikul banyak kaidah. Ini kaidah memikul banyak kaidah. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Dari pertanyaan seorang Arab, seseorang mencintai sebuah kaum, hanya dia tidak mampu menyusulnya. Coba perhatikan ikhwan. Mereka mampu bertanya dengan pertanyaan. Ini salah satu pembeda antara generasi terdahulu dengan generasi sekarang. Bagaimanapun keadaannya orang Arab, tetapi sangat luar biasa keadaannya untuk generasi kita. Coba lihat pertanyaan yang sangat luar biasa. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, sabda Nabi SAW ini, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah adalah busyra, kabar gembira. Kabar gembira yang sangat luar biasa. Kemampuan kita berbeda-beda. Kemampuan hafalan, kemampuan amalan ya berbeda-beda. Tetapi kita bisa bersama dengan mereka yang lebih dari kita. Kalau kita memiliki cinta. Sebab hukum di hari kemudian, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Ketika seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, bahwa beliau atau seorang lelaki sahabat Nabi SAW mengatakan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dicintai pada hari kiamat. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Coba lihat. Ini kaidah dalam beragama. Hidup sebagai orang-orang yang mengupayakan kekuatan cinta. Dan disinilah titik pertemuan pembahasan subuh tadi dengan yang ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Kekuatan cinta dimiliki potensinya oleh setiap manusia. Sebab setiap manusia punya keinginan. Puncak keinginan adalah cinta. Kita inginkan sesuatu, siapapun kita punya keinginan. Siapapun kita punya keinginan. Dan puncak yang kita inginkan, itulah yang paling kita cintai. Kalau dunia, ya dunia. Harta benda, kedudukan, wanita, apapun. Semuanya bisa menjadi puncak cinta kita. Yang jelas, dalam pembahasan tauhid,
puncak cinta, dia adalah ilah yang disembah. Di sini hubungan. Semua kesyirikan yang ada di alam semesta adalah kesyirikan dalam memalingkan cinta. Semua syirik yang ada di alam semesta adalah syirik dalam memalingkan cinta. Kalau antum tahu pembahasan ini, mudah mengetahui segala jenis bentuk kesyirikan. Kita punya keinginan. Ketika keinginan itu betul-betul kita inginkan, lahir cinta kepadanya. Apapun dia, kalau dia menjadi puncak keinginan kita, sesuatu yang paling kita cintai, maka dia adalah ma'bud kita, sembahan kita. Disinilah harta benda bisa menjadi Tuhan. Pemiliknya jadi hamba. Bisa kita pahami melalui pembahasan ini. Aisyah Abdul Dinar, celaka hambanya Dinar. Aisyah Abdul Dirham, hamba Dirham. Abdul Khamis, Abdul Khamilah, celaka, terjatuh. Iya, kepalanya yang duluan, terbanting lagi, kena durinya tidak pernah bisa keluar. Kata Nabi SAW, Nabi doakan celaka yang berlipat-lipat. Iya, hamba Dinar, padahal dia memiliki dinar itu. Dia memiliki dirham itu. Dia memiliki harta benda itu. Tapi kenapa dia menjadi budaknya? Nabi menjelaskan, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Jika diberi, dia ridho. Jika tidak diberi, dia marah. Ridho dan bencinya karena itu. Coba lihat halusnya perkara ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, kitab yang sangat azim, sangat luar biasa dalam mengurai menjelaskan tentang tauhid. Beliau sangat memahami perkara ini. Tidak mungkin beliau lepaskan pembahasan ini. Ada khusus bab tentang ini. Bab minasyirk iradatud dunya iradatud dunya iradatul abdi iradatul insan bi'amalihi dunya. Bab bahwa termasuk bentuk kesyirikan keinginan manusia dengan amalannya berupa dunia, iradah, keinginan. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi perhatikan, ternyata perkara yang sangat besar ini ditanyakan oleh seorang Arab. Al-mar'u, seseorang mencintai kaum, tapi dia tidak mampu menyusulnya. Dia cinta kaum itu, tapi dia tidak mampu menyusulnya. Dia tanyakan kepada Rasulullah. Nabi menjawab, lahirlah ilmu yang sangat luar biasa. Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Al-ikhwah rahimahumullah. Sekarang perhatikan keterangan saya ini. Keinginan seseorang terhadap sesuatu yang sangat luar biasa hebatnya, sampai dijadikan sebagai puncak keinginannya, itu cinta. Siapa yang menjadi puncaknya, apapun yang menjadi puncaknya, maka itu adalah Tuhannya. Itu yang dia sembah. Karena itu, kapan kepada selain Allah, maka pasti dia adalah orang musyrik. Gampang sekali kita mendeteksi kesyirikan melalui jalur pembahasan ini.
Sebab pembahasan ini kembali kepada setiap orang. Langsung dia lihat apa yang saya inginkan, puncak keinginan saya, yang saya paling cintai. Saya marah karena dia, benci karena dia, membela karena dia, mendukung karena dia, memberi karena dia, tidak memberi karena dia. Apa dia? Siapa dia? Kapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Syirik. Kapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini muwahhid. Dan di atas inilah ibadah. Sebab ibadah adalah perwujudan cinta. Makanya rukun terbesar dalam ibadah adalah cinta. Yang melahirkan harapan dan takut. Sehingga menyatu 3 rukun itu. Cinta, harapan dan takut. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya cinta, tanpa harapan dan takut, zindir. Yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata karena takut, maka ini haruri, khawarij. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata karena harapan, ini murji'ah. Seluruhnya adalah kelompok-kelompok sesat. Dan orang yang bertauhid, ahli sunnah wal jamaah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepadanya, mengharap dan takut kepadanya. Al-ikhwah rahimakumullah. Cinta yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus bergandengan dengan harapan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membantu kita mewujudkan kemurnian cinta kepadanya. Antum bersama saya perhatikan puncak cinta, puncak harapan, di situ puncak ibadah. Kalau cinta kita betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kepada selainnya, ibadah kita murni kepadanya, maka ini jamaah harus bergandengan dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan apa yang kita inginkan. Kita inginkan Allah menjadi puncak yang kita cintai, satu-satunya yang kita sembah. Kita inginkan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita cintai. Kita inginkan kepadanya dan kita serahkan semua ibadah kita. Tapi bersamaan dengan itu, kita harus inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia semata ya kita harapkan membantu kita mewujudkan hal itu. Bisa dipahami? Dari sinilah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kita istiqrar secara darurat kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala dari 2 sisi. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala secara darurat. Beliau katakan secara darurat. Tidak boleh tidak. Pasti kita perlukan. Harus kita perlukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala dari 2 sisi. Sisi yang pertama, sebagai ma'bud yang diibadahi, yang kepadanya diserahkan puncak cinta, harapan dan takut itu. Yang kedua, sebagai penolong kita dalam mewujudkan yang pertama. Siapa yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 2 sisi ini, inilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini baru jadi hamba. Sempurnanya belum. Sempurna belum. Kesempurnaannya kembali kepada kesempurnaan 2 ini.
Ini ukuran penghambaan. Kita sholat, sholat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling kita cintai. Dan bersamaan dengan itu harus kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang kita harapkan membantu kita mewujudkan sholat yang benar murni hanya kepadanya. Jelas ya? Kalau belum paham ini, antum sudah memahami inti Al-Quran. Jadi pembahasan rahasia ini. Ilmu hakikat ini. Kalau orang tasawuf itu, wah ini intinya ini. Ini intinya ini. Senang sekali kalau pembahasan ini. Tapi ini arah yang benar dalam pembahasan ini. Kenapa saya katakan ini inti pembahasan? Sebab semua ayat-ayat Al-Quran itu kembali kepada suratul Fatihah, Ummul Kitab. Dan kandungan suratul Fatihah kembali kepada satu ayat yang kapan kita baca ayat itu, Allah akan jawab dengan firman-Nya, "Hadza baini wa baina abdi." Inilah antara saya dengan hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, pernyataan istiqrar kita kepada Allah sebagai ma'bud, sebagai sembahan. Wa iyyaka nasta'in, pernyataan istiqrar kita, perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang menolong kita. Dan manusia dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terbagi menjadi 4 kelompok. Satu, orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak beristianah, minta pertolongan kepadanya. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak beribadah kepadanya. Yang ketiga, tidak beribadah dan tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, inilah muslim, inilah muwahhid, inilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beribadah hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah dia meminta pertolongan. Sekali lagi ikhwah, ini awal Islam, bukan pertengahannya, bukan kesempurnaan. Di sini awal Islam. Hanya kesempurnaannya harus berawal dari ini pula. Karena itu dia merupakan inti dari inti pembahasan. Semuanya ini bersumber dari pembahasan cinta. Kecintaan kepada Allah sebagai ma'bud, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya penolong kita. Cinta yang sangat kepada Dia. Inilah yang melahirkan penghambaan. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Jadi kalau kita ingin menyusul mendapatkan kemuliaan orang-orang yang kita tidak bisa susul amalannya, ilmunya, kehebatannya, jihadnya, padahal kita sudah mengupayakan, hanya kita lemah, maka kita bisa menjangkaunya dengan kekuatan cinta kepadanya. Al-mar'u ma'aman ahabbah yaumal qiyamah. Kecintaan ini dasarnya adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bergandengan dengan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah kesempurnaan iman itu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Sungguh telah sempurna imannya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah ni'matun 'azimatun walillahil hamd. Kata beliau,
Sabda Nabi SAW, seseorang bersama siapa yang dicintai pada hari kiamat adalah nikmat yang sangat besar. Walillahil hamd. Dan betul-betul pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menyusul sahabat? Gimana kita bisa menyusul sahabat Bima? Lihat peta yang dari subuh. Baru mendengar sabda Nabi SAW, dia sudah mampu menjangkau pahamnya. Dia mampu memahami kalimat itu sedalam lautan, sampai kepada puncak lautan yang terdalam. Gimana kita bisa memahami kalimat-kalimat dalam Quran dan Sunnah sedalam itu? Amalan kita gimana bisa menyusul mereka? Coba lihat pertanyaan Arabi ini, orang Arab pedalaman ini. Kenapa bisa mampu memahami pertanyaan itu? Kenapa sampai bisa muncul pertanyaan itu? Itu tidak lain karena gejolak kejiwaannya mengarah ke situ. Kita jauh jamaah dari mereka. Potensi kita sangat lemah, sangat lemah. Tetapi kita mendapatkan anugerah besar. Al-mar'u ma'aman ahabbah yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dicintai pada hari kiamat. Terakhir, cinta yang benar harus bergandengan dengan kekuatan mujahadah dan mengikuti siapa yang dia cintai. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mishnah, ayat pembuktian cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Ini syarat dalam cinta. Cinta harus ikut. Harus ittiba kepada Rasulullah. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Dibalas cinta itu. Bukan hanya di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dikuatkan dengan Allah ingatkan kita dua namanya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampunan, karena itu pasti terampuni. Lagi Rahim, Maha merahmati, karena itu pasti Allah mencintai. Jadi ittiba, mengikuti. Pembahasan inilah yang membedakan cinta-cinta palsu dengan cinta yang benar. Sebab nikmat besar ini, seseorang bersama dengan siapa yang dicintai, yang benar cintanya, diterima cintanya. Bukan sekedar mengaku. Sebab semua mengaku. Wa kullu yadda'i waslan bi Laila, wa Laila la tuqirru lahu bidah. Idza ishtabakat dumu'u fi khududi, tabayyana man baka mimman tabaki. Wa kullu yadda'i waslan bi Laila, wa Laila la tuqirru lahu bidah. Jika air mata telah mengalir di pipi, maka jelaslah siapa yang betul-betul menangis dan siapa yang hanya berpura-pura. Semua orang mengaku punya hubungan dengan si Laila, tapi Laila tidak pernah mengakui hubungannya. Ini sindiran kepada orang-orang yang mengaku dan mengaku. Cinta harus dibuktikan. Pembuktian cinta sangat ditentukan oleh kekuatan mujahadah seseorang dalam mengejar apa yang dia cintai. Arah cinta kita mengarah kepada dua hal. Allah sebagai ma'bud dan Allah satu-satunya sebagai penolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap kita baca ayat ini harus teringat terhadap dua pembahasan ini. Walaupun antum tidak pahami semua pembahasan dari awal dari tadi, cukup antum pahami dua ini. Di sini arah hidup kita. Inilah kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah antara saya dengan hamba. Antara kita dengan Allah di sini. Arahkan. Kita perlu betul kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi ini. Keperluan yang lebih hebat dari minuman, makanan, bahkan keperluan yang lebih hebat dari oksigen yang kita hirup. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dengan kehebatan yang tiada tandingannya dari dua sisi itu. Mampu kita wujudkan, disitulah Islam. Mampu kita sempurnakan, di situ kesempurnaan Islam. Dan kembali kepada kita dalam mujahadah kita, kesungguhan kita dalam mewujudkan hal itu. Baik. Dan paling terakhir, kita membahas kaidah ini. 100 kaidah, ingat. Coba antum dasari setiap pembahasan kita dengan kaidah ini.
Ini kaidah. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, "Idan na'khudhu min hadhihi qaidatan as-salahan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kita ambil ini sebagai kaidah yang Nabi sendiri yang menancapkannya. Nabi menanjapkan kaidah ini. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Yang kita bahas ini apa? Hukum-hukum dari Rasulullah SAW. Harus karena cinta kita pelajari. Kenapa? Karena kita ingin bersama Nabi SAW. Semakin hebat cinta kita dalam mempelajarinya, maka akan semakin luar biasa kedudukan kita di sisi Rasulullah SAW nantinya. Setiap pembahasan masuk, landasi di atas kaidah ini. Kaidah yang di atasnya tegak kaidah yang lainnya. Sekian, subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.